Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني وأخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bermajlis ilmu, majlis yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, majlis yang mendatangkan keberkahan, yang keberkahan tersebut adalah keberkahan yang mengalahkan keberkahan lain-lainnya. Karena tidak ada kebaikan bagi seorang kecuali bila dia diberi oleh Allah ilmu. Karena ilmu inilah jalan menuju surga Allah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqal jannah. Siapa yang mengadakan perjalanan tujuannya menuntut ilmu, Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Oleh sebab itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, dan semoga apa yang kita dapatkan di sini menjadi penambah keimanan kita kepada Allah dan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan Kitabul Ilmi yang kita bahas pada malam ini mengambil bab baru, yaitu salisan al-ihsan. Bab al-ihsan. Setelah kemarin kita bahas tentang masalah takdir. Bab al-ihsan ini berangkat dari pertanyaan malaikat Jibril yang ketiga kepada Rasulullah setelah bertanya, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam ya Rasulullah. Dijawab dengan rukun Islam. Kemudian Jibril mengatakan, kabarkan padaku tentang iman. Rasulullah menjawab dengan rukun iman. Dan pertanyaan ketiga kata Jibril, fa akhbirni al-ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Dari Islam, iman, ihsan. Dan ihsan ini adalah kedudukan tertinggi yang bila seorang muslim bisa menghadirkannya dalam dirinya, maka mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sa'ala Jibril an-nabiyya 'anil ihsan. Jibril bertanya kepada Nabi tentang ihsan. Faqala an-nabiyyu, maka Rasulullah menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu, kata Rasulullah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan bila engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia Allah melihatmu. Ini ihsan. Ya. Orang beribadah kepada Allah seakan-akan, orang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, kalaupun dia tidak mampu menghadirkan hal itu yang jelas dan dia yakini Allah melihatnya. Allah melihatnya. Kata Syekh Abdul Azim bin Badawi hafizahullah ta'ala,
hadzal jawabul wajiz min jawami kalimin nabi sallallahu alaihi wasallam allati utiha. Jawaban ini adalah jawaban yang singkat yang merupakan di antara keistimewaan ungkapan Rasulullah yang masuk dalam ungkapan jawami'ul kalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan. Apa itu jawami'ul kalim? Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim ungkapan yang singkat namun syarat makna. Ungkapan singkat sebagai sebuah jawaban atau pernyataan yang itu kalau dikupas syarat dengan makna. Dengan ungkapan yang singkat orang paham, oh begini yang harus saya lakukan. Dan sederhananya ungkapan itu memudahkan orang untuk bisa lebih paham, tidak bertele-tele. Tak kayak orang-orang filsafat, mau ngomong I love you aja muter-muter. Mau ngomong I love you muter-muter. Kemarin kita makan sini berdua, terus jalan ke sana. Masih ingat enggak waktu yang kemarin ini? Terus karep mau apa? Ngomong sing jelas talah. Ya. Enggak. Rasulullah punya keistimewaan jawami'ul kalim. Kalimat yang singkat, padas, jelas, dan syarat dengan makna. Apa kata Rasulullah? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Namanya ihsan itu kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Dan bila itu pun tidak mampu kau lakukan, yakinkan pada dirimu Allah melihat dirimu. Ya. فإننا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه وينظر إليه لم يترك هذا القائم شيئا يقدر عليه من الخشوع والخضوع وحسن الصمت واجتماعه بظاهر وباطن على ما هو فيه إلا أتى به. Kata beliau, kalau seandainya salah seorang di antara kita di dalam ibadahnya bisa melaksanakan apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW ini, yaitu dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Ketika dia berdiri, dia solat, atau dia beramal, berbuat, dia menganggap seakan-akan dia melihat Allah, maka yang ada adalah dalam posisi ibadah seperti itu, tentu orang yang merasakan hal tersebut tidak akan meninggalkan perkara khusyuk, tidak akan meninggalkan perkara khudu', yaitu khudu' kesungguhan dia menghamba, tidak akan meninggalkan yang namanya husnus samti, yaitu keheningan di dalam beribadah, dan mengumpulkan seluruh anggota tubuh baik zahir maupun batin, ya, melainkan pasti akan diungkapkan olehnya untuk mengungkapkan ibadah yang sebenarnya. Artinya apa? Ketika dia melihat atau seakan-akan di hadapannya Allah, dia beribadah kepada Allah, maka dia datangkan dalam dirinya khusyuk, rasa takut. Dia datangkan pada dirinya keheningan, kekhidmatan, khidmat. Dia hadirkan dalam dirinya ketundukan yang sebenarnya kepada Allah. Dia akan curahkan seluruh potensi dirinya maupun zahir, baik itu juga batin, untuk benar-benar juga beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia melihat Allah. Dalam posisi itu seakan-akan dia melihat Allah. Wa ya'lam anna Allah yuraqibuhu, dan dia mengetahui pula bahwasanya Allah pun mengawasi dirinya. Fa in ahsana nafsi wa in asaf 'alaiha, sehingga bila dia mampu telah berbuat seperti itu dengan baik,
dia beribadah seakan-akan dia milik Allah, ataupun kalau tidak mampu menghadirkan hal itu, dia yakini Allah melihat dirinya dan menguasinya, maka itu berarti dia telah berbuat baik, dan itu kebaikan untuk dirinya yang sebenarnya. Salatnya baik, salatnya untuk dirinya. Puasanya baik, puasanya untuk dirinya. Bacanya baik, bacanya untuk dirinya. Ya, muamalahnya baik, muamalahnya sebenarnya kembali pada dirinya. Tidaklah ada amalan yang baik seperti itu, melainkan sebenarnya akan dia dapatkan nilainya di hadapan Allah untuk dirinya. Inilah indahnya ihsan. Sebaliknya, wa in asaa fa 'alaiha. Bila dia sembrono dalam ibadahnya, tidak menghadirkan Allah di hadapannya, tidak merasakan adanya pengawasan Allah dalam kehidupannya, maka yang nyata, yang jelas adalah dalam dia menjalankan tugasnya beribadah kepada Allah pasti buruk, dan keburukan itu menimpa dirinya sendiri. Salat tapi ngelendur, salat tapi maling. Loh, ono enggak salat maling, nyolong sandal? Enggak. Salatnya cepat. Allahu Akbar, Alhamdulillah, amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Emangnya mau apa, Grand Prix? Ya, kayak Valentino Rossi, sekalian aja gawe helm. Ya. Ini maling salat, dan seburuk-buruk orang pencuri yang mencuri dalam salat. Maka ihsan itu penting. Ihsan itu penting. Karena orang yang menghadirkan ihsan pada dirinya, berarti yang jelas dia merasakan ada waskat, pengawasan melekat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Pak, nggak tahu kalau di Mojokerto ini, di Surabaya itu sekarang ngeri, CCTV di mana-mana. Ya, kecepatan kendaraan pun sekarang mulai diatur. Cepat dikit sudah, mula-mula datang surat cinta, kling, SMS masuk. Ya, SMS masuk. Ya surat cinta, surat tilang. Ya, bener. Kita keluar jalur, keluar garis, nginjak garis aja, kling, surat cinta. Sehingga kalau di perempatan jalan atau lampu merah ada ada papan kuning, seret gambar CCTV, area CCTV. Itu naudzubillah min dzalik. Kayak gimana dari kendaraan itu? Ya. Ada telepon aja nggak boleh diangkat. Ada telepon kering dalam mobil. Kan orang kadang-kadang orang telepon sambil bawa nyetel telepon. Kelihatan tuh tembus. Ustaz, walaupun I'm fikul, yang kacanya mobil hitam semuanya, tembus. Kita kecepatan tinggi, tembus. Ya, enak, gak perlu panas-panas panen, gak perlu panas-panas. Nah, itu omongannya orang kayak gitu. Tetapi yang kita garis bawah di sini, ya, terhadap perangkat yang sebenarnya walaupun dia jeli, jitu dan semacamnya, tetap lemah perangkat itu. Kita hanya seperti orang yang betul-betul sungguh-sungguh dan disiplin kalau mendekat ke arahnya. Coba kalau jauh dari jangkauannya, ketok asli nih, ya, yang nggak pakai sapu, yang nyupir dan kendaraan sambil memegang HP, SMS-an. Nah, ini kelihatan ketidakjujuran kita, ketidakdisiplinan kita. Ya, anehnya
kita sebagai umat yang mengaku beriman kepada Allah lebih takut kepada CCTV daripada pengawasan Allah yang melekat. Jangankan terang benderang seperti ini, jangan di tengah khalayak, kita bersendiri di tempat yang gelap, Allah tahu. Jangankan yang nampak, yang kita ucapkan atau yang kita berbuat, bisikan hati ini Allah tahu. Sering saya ungkapkan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pandangan mata yang khianat, dan Allah tahu apa yang disembunyikan oleh hati. Gayanya, tampangnya seperti khusyuk, tetapi hatinya penuh dengan riya dan sum'ah, dibongkar oleh Allah Ta'ala. Ya, kenapa? Karena Allah melihat. Karena Allah melihat. Maka orang yang muslim, yang mukmin, ketika dia ingin menjadi seorang mukmin muslim, ingin menjadi seorang muslim mukmin yang baik, dia mau tidak mau harus menengok apa itu ihsan. Sehingga Islamnya bagus, imannya bagus, tingkatannya jauh lebih tinggi dari itu. Dia merasakan adanya pengawasan Allah. Dan ketika dia beribadah, dia merasakan seakan-akan adanya kehadiran Allah di hadapannya, sehingga dia betul-betul berani untuk mempersembahkan ibadah yang sembrono. Ya, Naam. Sehingga apa? Dikatakan beliau, wa ya'lamu anna Allah yuraqibuhu. Orang yang melaksanakan ihsan ini, dia tahu bahwasanya Allah mengawasinya. Yuhawilu an yuhassina hadhihi ibadah qadra ma yastati'. Dia akan memperbaiki ibadah ini semampu apa yang dia mampu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'budullah, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah, fi jami' ahwalika, dalam seluruh keadaanmu, ka ibadatika fi halatil muayanati, seperti ibadahmu secara nampak, ya. Fa inna tila Allah 'alaika hasilun, karena sebenarnya pengetahuan Allah, penglihatan Allah kepada anda itu benar-benar terjadi. Maka ibadahlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Sawaun ra'aitu am lam tarah, entah itu engkau mampu untuk menghadirkan posisi engkau melihatnya atau tidak demikian, yang jelas Allah Subhanahu wa taala muttali'un 'alaika abada. Allah selalu melihatmu selama-lamanya. Ya, fa idza kunta law abadta wa anta tarahu akhlasta hadzal ibadah. Dan bila engkau telah berhasil di dalam ibadahmu seakan-akan engkau melihatnya, maka engkau pasti akan mengikhlaskan ibadah ini kepada Allah. Wa hassantaha, engkau akan memperbaiki ibadah ini. Wa jammaltaha, engkau akan memperindah ibadah ini. Wa atqantaha, engkau akan memperbaguskan, memastikan dan betul-betul melaksanakan ibadah ini dengan sebenar-benarnya. Fa'budillah fi jami' ahwalika ala hadzal nahwi. Oleh karena itu, jadikan seluruh ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala seperti hal demikian. Ya, kenapa? Fa innal ladzi da'afaka ila tahsini hadhihi ibadah huwa yaqinuka anna Allah muttali'un 'alaik. Karena sebenarnya yang bisa memperbaiki ibadah anda kepada Allah adalah keyakinan anda bahwasanya Allah melihat anda. Ya, Allah melihat anda. Ra'aitahu am lam tarah, baik itu anda mampu menghadirkan bahwasanya anda seakan-akan melihatnya atau tidak, yang jelas Allah melihat anda. Fa'budillah, maka beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan anda melihatnya. Yang jelas, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaupun engkau tidak mampu menghadirkan demikian, yakinkan pada dirimu Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ini ihsan, Pak. Ya, ini ihsan. Sehingga orang yang ada pada posisi ihsan ini enggak sembrono. Mau gini, ya Allah, dilihat oleh Allah.
Mau begitu, astaghfirullah, dilihat Allah. Diajak berdua, astaghfirullah, dilihat Allah. Mau, maaf ya, chatting yang enggak, astaghfirullah, dilihat Allah. Mau berselancar, la ilaha illallah, dilihat Allah. Sudah, enggak bisa apa-apa lagi. Kalau dia beribadah, Allahu Akbar, dia yakin Allah melihatnya dan dia hadirkan Allah di hadapannya, seakan-akan Allah di hadapannya, sehingga dia bisa memperbaguskan ibadah tersebut. Wal maqsudu min hadza, kata beliau, dan maksud dari ungkapan seperti ini, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan bila pun engkau tak mampu melihatnya, ketahuilah Allah melihatmu. Maksudnya adalah al-hathu alal ikhlasi fil ibadah, yaitu anjuran untuk ikhlas di dalam beribadah. Wal khusyu' fiha, dan khusyuk di dalam beribadah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa muraqabatullah Subhanahu wa taala fi kulli amalin, dan merasakan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatan. Ya, jalan sendirian, ada halangan yang menghadang jalan, tidak ada orang yang melihat. Ingat, halangan ini pantang bagi seorang mukmin untuk dibiarkan, karena tingkatan iman paling bawah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan halangan dari tengah jalan. Ono maning dahan lukur watu nang tengah dalan, sembuhlah bebah. Nah, ya khi, mana ihsan ente? Kalau anda benar-benar ingin mencapai derajat ihsan, ingat, saat itu Allah melihat anda, Allah berikan kesempatan untuk berbuat ihsan. Tidak ada yang lainnya melihat. Justru ini kesempatan kita untuk menunjukkan ihsan yang sebenarnya. Tidak ada yang ngopeni. Justru ini untuk menunjukkan ihsan yang sebenarnya, untuk menunjukkan keikhlasan yang sebenarnya. Singkirkan itu semuanya di tengah jalan, sehingga membawa keselamatan bagi orang. Itu adalah keihsanan yang sebenarnya. Ya, justru kesempatan kita berbuat di mana itu menunjukkan tidak ada yang lihat, wah, kesempatan berharga kalau seandainya kita sia-siakan. Karena di situ kita bisa memompa keikhlasan kita ini sebaik-baiknya. Ya, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang memberikan kompensasi, namun kita bisa berbuat dengan semaksimal mungkin karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa diterima oleh Allah taala. Ya. Yang jelas, muraqabatullah ini penting. Muraqabatullah ini penting. Orang kalau sudah merasakan hadirnya muraqabatullah, pengawasan melekat pada diri orang itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah orang ini akan terhindar dari hal-hal yang mencelakakan. Ibadahnya akan terlaksana dengan sempurna dalam keikhlasannya, dengan sempurna dalam tuntunan-tuntunannya, dalam sifat-sifatnya, dan dia pun terhindar dari perbuatan kelalaian atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena adanya muraqabatullah. Ibnu Adam, hai anak manusia, kata beliau, i'lam, ketahuilah, annaka lam tukhlaq abathan, ketahuilah bahwasanya anda tidak diciptakan oleh Allah sebagai sesuatu abath, yang tidak ada manfaatnya. Walam tutrak sudah,
Anda tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala ada di muka bumi ini seenaknya Anda. Wa innama khuliqta li amrin azim. Akan tapi engkau wahai anak manusia diciptakan oleh Allah untuk perkara yang besar, yang agung. Apa perkara itu? Perkara itu zakarahullahu fi qouli ta'ala, telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Iya, ibadah. Wal ibadatu bi ijaz tatakawwanu min syaqqaini. Dan yang jelas ibadah itu secara singkat terdiri atas dua perkara, dua syarat. Awamir yajibu fi'luha, yaitu perintah-perintah yang wajib dilaksanakan, wa nawahi yajibu ijtinabuha wal bu'du anha, dan adanya larangan-larangan yang harus dijauhi. Itu ibadah. Ada dua sisi. Sisi perintah yang harus dilaksanakan, ada sisi larangan yang harus dijauhi. Walan yu'inuka ala hadhil ibadah bisyaqqaiha illa muraqabatullah subhanahu. Dan tidak akan mungkin seorang itu mampu menjalankan ibadah dalam dua sisi yang sama ini, yaitu perintah dijalankan, larangan dijauhi, kecuali dengan bantuan adanya muraqabatullah. Ya, orang kalau menghadirkan adanya muraqabatullah, malu dia kepada Allah. Kalau ibadahnya sekedar asal, malu dia kepada Allah kalau ternyata larangan dia langgar. Ini dampak muraqabatullah begitu. Kalau salat bukan kemudian Allahu Akbar, alhamdulillah rabbil alamin, la ta'ina ka kautsar wa zakir rabbika wa narin sanika. Enggak. Ya. Tapi betul-betul dilaksanakan. Hatinya menghadirkan, atau hatinya dihadirkan, niatnya dituluskan, sifat salatnya pun dimunculkan. Allahu Akbar. Seperti itu. Kenapa? Diawasi. Kayak orang upacara. Antum tahu orang upacara? Saya kadang-kadang sama orang upacara ini jengkel. Upacara masa tekan, ati garo-garo aja gak iso. Padahal gak kuatel, ditahan-tahan. Ya. Berapa jam? Hah? Kalau yang resmi sampai 2 jam, bahkan mungkin 3 jam, sampai 4 jam. Kalau yang pekanan 1 jam, yang harian setengah jam. Mampu. Apel rek, apel pagi, apel sore. Mampu. Hormat, siap, masya Allah. Salat. Nah, Allahu Akbar. Mentolo tempeleng orang seperti itu. Dia mentolo tempeleng. Anda kepada komandan siap. Anda kepada pimpinan siap. Kepada Allah kurang ajar, memang enggak perlu diuntung. Itu. Siapa yang ngasih rezeki ente? Hah? Apakah mereka? Tidak. Allah yang ngasih rezeki. Siapa yang ngasih nyawa pada anda? Apakah mereka? Tidak. Allah yang ngasih nyawa pada anda. Harus didinikkan seperti itu. Aneh kadang-kadang. Apalagi dalam maaf ini, entah wallahu ta'ala alam, dalam formalitas duniawi seperti itu yang semu kok bisa, tapi dalam ibadah ndak bisa. Nasallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Makanya wajib setiap orang untuk menghadirkan muraqabatullah, mencapai derajat ihsan.
Demikian pula wa ilmuka bi anna Allah muttali'un alaik, dan anda harus mengetahui bahwasanya Allah melihat anda. Wa nadhirun ilaik, benar-benar melihat kepada anda. Wa annaka badin li rabbik, dan sungguhnya engkau adalah benar-benar akan kembali dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan anda. Zahiran lahu, menampakkan kesungguhan anda kepada Allah. La yakhfa 'alallahi sya'nu min syu'unik. Yang jelas zahirnya anda ini pasti kelihatan oleh Allah. Dan itu menunjukkan apa? Tidak ada yang tersembunyi yang ada pada diri anda dari Allah Subhanahu wa taala. Wala amra min umuri, demikian pula tidak ada urusan yang ada pada diri anda yang tidak pula diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad kathura fil Qur'anil Karim al-amru bi muraqabatillahi subhanahu, dan sungguh telah banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, ya, perkara yang menunjukkan adanya muraqabatullah dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghadirkan muraqabatullah. Min dzalika, di antaranya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alal azizir rahim, bertawakkallah kalian kepada zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang dia melihat anda ketika anda berdiri, yaitu beribadah. Wa taqallubaka fis sajidin, dan gejolak hati anda ketika anda dalam keadaan sujud. Ya Allah, ya Allah. Maka berserahkan semuanya kepada Allah, karena Allah tahu tentramnya jiwa kita, galaunya jiwa kita. Allah Maha tahu. Serahkan itu semuanya kepada Allah, adukan kepada Allah. Dan itu pula yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa? Wala takilani ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, aku serahkan diri urusanku semuanya kepadamu ya Allah. Aku mohon pertolonganmu ya Allah, dan jangan engkau tinggalkan diriku bertumpu pada kemampuanku walaupun sekejap mata. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda ittafiduna fi. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah engkau berada dalam sesuatu atau apa yang engkau ucapkan dalam Quran dan apa yang engkau lakukan dari amalan-amalanmu, melainkan kami semuanya akan menjadi saksi semuanya atas semuanya itu. Ya. Wa ma ya'rub an rabbik min mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama', dan tidak ada yang tersembunyi dari Tuhanmu, entah itu ukuran yang sangat kecil yang ada di bumi maupun di langit, yaitu ukuran yang sangat kecil seperti ukuran zarrah, tidak ada yang tersembunyi. Wala asghara min dzalik, bahkan tidak ada yang lebih kecil dari itu pula. Wala akbar, dan tidak ada pula yang lebih besar itu semuanya, illa fi kitabim mubin, melainkan semuanya sudah tercatat oleh Allah dalam kitab yang jelas. Artinya sudah diketahui oleh Allah sebelumnya. Bukan diketahui saat terjadinya, saat akan terjadinya sekian tahun sebelumnya sudah diketahui oleh Allah. Jangankan perkara yang besar, perkara yang kecil, paling kecil sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini menunjukkan sempurnanya jangkauan pengawasan pengetahuan yang berasal dari ilmunya Allah. Ya.
CCTV itu Pak hanya merekam apa yang terjadi, tapi dia tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Dah, kalau memorinya full, maka dia nggak bisa merekam lagi. Sehingga apa? Ketika memori bertumpuk, apa yang telah terjadi hilang. Dia merekam yang baru. Sangat pendek, terbatas, dan tidak sempurna. Gitu loh manusia kok betul-betul gimana gitu. Ya. Padahal Allah pengawasannya meliputi apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, bahkan apa yang telah terjadi. Jangankan perkara yang besar, yang kecil pun Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Ketahuilah sungguhnya Allah terhadap kalian benar-benar raqib, mengawasi, raqib, mengawasi. Ya, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalath illa huwa rabi'uhum wa la khamsatun illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalik wa la akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah inna Allah bikulli syai'in alim. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, sehingga tidaklah ada perbincangan rahasia antara tiga orang melainkan yang keempat pasti Allah. Tidak pula ada perbincangan rahasia 5 orang melainkan yang keenamnya pasti Allah. Wala adna min dzalik, bahkan tidak ada perbincangan dari jumlah yang lebih kecil dari itu melainkan Allah juga ada di situ. Wala aktsar illa huwa ma'hum, demikian pula tidak ada perbincangan yang lebih banyak jumlahnya dari itu melainkan juga Allah bersama mereka. Aina ma kanu, dimanapun mereka berada. Sekarang ngomongnya di sini, besok ngomongnya di pojok gunung, besok ngomongnya lagi di lembah, besoknya lagi ngomongnya di dalam goa, besoknya lagi nyewa kapal selam, ngomongnya rapatnya di dalam kedalaman laut, rapat. Allah tahu. Allah tahu. Ya, betul-betul Allah mengawasi. Ya. Wa kadzalika surah fil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam al-amru bi muraqabati Allah subhanahu. Demikian pula telah banyak datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya perintah terhadap adanya muraqabatullah, artinya perasaan waskat, ya, gitu pengawasan melekat. Famin dzalika, di antaranya qauluhu, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada, bagaimanapun keadaan anda. Kalau dikatakan bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada, bagaimanapun keadaan anda. Ya, ini sungguh luar biasa, perintah yang luar biasa. Bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada, di kota, di desa, di tempat keramaian, kala sendiri, kala lapang, kala susah, kala sempit, kala senang, kala susah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Keistiqomahan terjaga, ketergelinciran pun bisa dihindari. Ya. Ini semuanya perkara-perkara yang menunjukkan adanya muraqabatullah. Kita lanjut, ikhwatal iman, saudaraku seiman, kata beliau,
Inna muraqabatallahi subhanah, sesungguhnya muraqabatullah subhanahu wa ta'ala hiya allati tu'inul insana ala iltizami ma faradallahu wajnabu ma harram. Sesungguhnya muraqabatullah itu adalah sebuah perkara yang bisa membantu manusia untuk iltizam. Iltizam itu komitmen terhadap kewajiban yang Allah wajibkan untuk dilaksanakan, dan komitmen terhadap larangan yang Allah larangkan untuk dihindari. Inna muraqabatallahi hiyallati tu'inul insana 'alal khusyu'. Sesungguhnya muraqabatullah dialah yang membantu manusia untuk khusyuk fi shalah, dalam salat. Wa taj'aluha khafifatan 'alaihi, dan perasaan muraqabatullah ini menjadikan salat itu mudah bagi dia, enggak berat. Orang melihat salat itu berat. Kenapa? Enggak adanya muraqabatullah. Tapi kalau dia merasakan adanya muraqabatullah, salat itu mudah bagi dia. Salat itu gampang buat dia. Fala yas'am wa la yalum wa la yamallu. Dia enggak pesimis dalam salatnya dan tidak bosan di dalam bertakwa kepada Allah bahkan dalam salatnya. Qala ta'ala, Allah mengatakan, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa lil khashiin. Dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Allah menyuruh kita untuk meminta pertolongan kepada Allah melalui sabar dan salat. Kita hendak minta tolongnya teriak-teriak, salatnya ditinggalkan. Tolong, ayo nak tolong aku, salat tidak mau. Tungguan sabar berontak. Ya aneh, ya. Makanya perkara ini kata Allah, wa inna lakabiratun illa lil khashiin. Dan sungguh perkara seperti ini lakabira adalah perkara yang sulit kecuali bagi orang-orang yang benar-benar khusyuk takut kepada Allah. Ya, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, sukses dia, selamat dia, ya. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dalam salatnya khusyuk. Kok khusyuk kenapa? Karena muraqabatullah. Azan dulu, kita lanjutkan. Baik, kita lanjut. Wa adamu muraqabatillahi yaj'alul insana yudayyi'us salat. Sebaliknya, tanpa adanya sifat atau sikap kita merasakan kehadiran muraqabatullah, pengawasan Allah pada diri kita, itu akan menyebabkan apa? Yudayyi'us salah. Kita gampang meninggalkan salat. Ayo salat yuk. Gampang cak, titip ya. Kak kurang ajar ngomong seperti itu. Ya? Kok bisa dia ngomong seperti itu? Di dalam hatinya tidak ada muraqabatullah. Wis gitu aja. Ya. Kalaupun dia kemudian salat ayurai biha, salatnya pun ria. Ayo salat yuk. Dalam hatinya, ya wis lah, timbang kok dikandani wong gak salat. Gak enak, sungkan. Salatnya bukan karena Allah, tapi karena sungkan. Nang kantor salat, nang omang gak salat. Ya. Di pabrik salat, di rumah ndak salat. Orang seperti ini tidak ada pada dirinya muraqabatullah. Persis seperti salatnya orang munafik. Yang di zaman Rasulullah SAW orang munafik itu bersyahadat di depan Rasulullah SAW, salat di belakang Rasulullah SAW, bahkan juga ikut andil berjihad. Tetapi itu hanya riya karena tidak adanya muraqabatullah. Makanya Allah katakan ini dalam surah An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka bila salatnya malas. Yura'unan nas, mereka riya kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit.
Kata Allah lagi tentang orang-orang seperti ini, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat itu. Loh, kok salat kok celaka? Apik kan salatnya? Ayatnya belum terputus. Siapa mereka orang yang salatnya celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang terhadap salatnya lalai. Ayo jak sebanyak ya sik talah, si akeh. Salat loro sampai waktunya hampir entek. Baru kemudian apa? Gedadap-gedadap tergopoh-gopoh dalam salatnya. Ini sahun. Bahkan hilang. Ya wis ya pemane wis hilang. Meneh kan si ono maneh waktune. Nah ini. Gak kurang ajar. Ya. Alladzina hum yuraun. Kalaupun dia salat, salatnya ria. Orang seperti ini celaka walaupun dia salat. Salatnya enggak membawa manfaat. Loh kok bisa Ustaz? Karena tidak adanya muraqabatullah. Sehingga dia ketika mendatangi perintah gampang no. Yang penting kan salat. Yang penting. Salat piye ora weruh. Timbang enggak salat. Nah, yang ini hitungan timbang enggak salat tibakno. Ya. Kalau kita mau baik itu jangan kemudian timbang minus. Ya. Orang yang maaf nek uang sekolah ibaratnya ya, sekolah nek ngapunten nih bahasa kula nih. Aku gak nemu maneh soalnya. Pernah lihat orang sekolah tetap bodoh. Pernah lihat orang kuliah molor. Pernah. Ya. Ya karena itu. Gak merasakan adanya pengawasan pada dirinya. Wis bebah. Si iso sekolah mana? Si ono semester mana? Ya mbok terserah awakmu. Iya nek ukon awakmu panjang umur, nek gak panjang umur. La ilaha illallah. Sehingga di sini wa muraqabatullah subhanahu hiya allati tu'inu al-insana ala ghaddi basarihi. Demikian pula adanya muraqabatullah itu akan membantu manusia ala ghaddi basar, membantu manusia untuk menundukkan pandangan matanya. Sehingga apa? Fala yanzuru ila ma harramallahu an-nazar ilaihi, sehingga dia tidak melihat kepada perkara yang diharamkan oleh Allah untuk melihatnya. Ya, astagfirullahaladzim. Dia tundukkan badannya. Bukan kemudian apa kata orang awam, mumpung pertama di pelototi pisan raimu. Yang Rasulullah katakan, fa innama lakal ula wa laysat lakal akhirah wa laysat lakal ukhra, yang untukmu yang pertama tapi selanjutnya haram bagimu. Itu adalah pandangan yang diiringi dengan kesadaran, bukan gak kedip. Ya, Ali itu ketika melihat ngikuti gini, kata Rasulullah, isra basarak ya Ali. Kata Rasulullah, palingkan wajahmu, pandanganmu wahai Ali. Fa inna ma lakal ula wa laysa lakal ukhra. Bagimu yang pertama kali saat engkau melihat sekejap, tapi enggak untuk yang kesekian kalinya. Jangan kemudian apa ya? La ilaha illallah. Orang yang meremehkan Allah Ta'ala, jangan. Jeluk surga emperan. Ya. Sembayang sepenting sembayang. Maksiat yang ya gak apa-apa. Allahu Akbar. Mana muraqabatullahnya ini?
Inna Allah Ta'ala harrama ala rijali an-nazar ila an-nisa' al-ajnabiyyah. Sesungguhnya Allah mengharamkan orang laki-laki untuk melihat wanita yang bukan mahram. Wa harrama ala an-nisa' an-nazar ila ar-rijali al-ajanib. Dan Allah pun juga melarang kaum wanita untuk melihat kepada laki-laki yang bukan mahram. Faqala Ta'ala, Allah mengatakan qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Kata Allah dalam surah An-Nur 30, katakan kepada orang-orang beriman laki-laki hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan wa yahfadhu furujhum, menjaga kehormatan mereka. Dan kata Allah, wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna, katakan pula pada wanita-wanita beriman hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka, wa yahfadna furujahunna, dan menjaga kehormatan mereka. Ya, kama nahana Allah 'anil nadhari ila fudulid dunya, sebagaimana Allah melarang kita untuk melihat berlebihan melihat kepada dunia. Berlebih-lebihan melihat kepada dunia. Faqala Nabi, maka Rasulullah, maka Allah mengatakan pada nabinya, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratad dunya zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Kata Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, jangan kau bentangkan kedua matamu kepada apa yang kami berikan nikmat kepada mereka dalam kehidupan dunia. Itu adalah zahratul hayatid dunya, sekedar kembang kehidupan dunia, linaftinahum fi, untuk kami menimpakan musibah kepada mereka, untuk kami memfitnah mereka. Ingat, wa rizqu rabbika khairu wa abqa, rezeki Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal untukmu." Yaitu di mana? Di akhirat. Melihat perkara yang haram jelas, melihat perkara dunia fulfo. Ya, merci, ya Allah merci. Merengono Alphard rek. Mubah enggak ini? Saya mau tanya, mubah enggak? Atau haram? Hah? Saya mau tanya. Sebenarnya hukumnya mubah, tetapi karena dikhawatirkan muncul fitnah hubbudun, ya, melalaikan akhirat, Allah tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kau bentangkan matamu kepada hal seperti itu. Ini ayat juga pada kita. Makanya kita ini jarang bersyukur, ya, kadang-kadang itu. Ya, loh Ustaz, kalau kita mau menaikkan omset bagaimana? Loh, beda, perkara beda itu. Usaha keras supaya mendapatkan keuntungan yang lebih. Boleh. Abdurrahman bin Auf, saudara kaya raya, ya pengusaha sukses, tapi enggak terfitnah. Enggak terfitnah. Yang dikhawatirkan kita terfitnah, sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai impian yang tadi telah melekat melalui pandangan mata. Hilang muraqabatullah. Berapa banyak orang-orang yang berpangkat, berkedudukan, dia, sudah ada fasilitas di rumahnya yang Allah berikan, bahkan fasilitas istimewa di tempat dinasnya, tetapi ketika melihat perkara yang lebih dari itu semuanya, akhirnya apa? Korupsi. Yang katanya orang, maaf ini bedanya PKB sama pilkada. Nek PKB nek lali dadi, nek pilkada nek dadi lali. Ya ini janjinya lupa, amanatnya lupa, semuanya lupa. Mau tanda tangan wani piro. Fitnahnya ke situ. La haula wala quwata illa billah. Sehingga ikhwani fillah, wa muraqabatullah allati tu'il muslim ala qaddi basarih. Sikap adanya muraqabatullah itu sungguh membantu seorang muslim untuk menundukkan pandangan matanya. Wa hifdzu farji wa lisani, bahkan menjaga kemaluannya. Wa lisani, bahkan menjaga lisannya. Wa amanatahu, dan menjaga apa? Amanahnya. Kenapa? Adanya muraqabatullah.
Ketika dia berkedudukan, dia mengatakan, saya diangkat karena amanat. Kalau saya khianat, apa katanya Allah pada saya? Semua ada pengawasannya. Walaupun semua yang tidak melihat, saya takut Allah melihat saya. Itu, ya. Saya tambahkan satu lagi. Wa muraqabatullah ta'ala hiya allati ta'simul insana minal fawahish. Muraqabatullah itu dialah yang menjaga manusia dari perbuatan keji, dari perbuatan hina, ma dhahara minha wa ma batan, entah itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa ma raja Yusuf alaihissalam an himhan an hammi illa li muraqabatihi Allah ta'ala. Yang namanya muraqabatullah itu menjaga manusia dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar, dari perbuatan hina, dan tidaklah, ya, baik itu yang nampak maupun yang buruk, yang tersembunyi. Dan tidaklah Yusuf itu mampu untuk menahan dirinya dari ambisinya, gejolak jiwanya terhadap Zulaikha. Allah katakan apa tentang Yusuf? Allah katakan apa? Ketika Zulaikha tertarik pada Yusuf, ya, yang buat kesempatan siapa? Zulaikha atau Yusuf? Zulaikha. Antum kalau ada posisi seperti itu selamat enggak? Wallah belum tentu, ikhwan. Wallahi, ya. Makanya banyak ulama ketika membaca surat Yusuf ini menangis. Banyak orang-orang yang betul-betul memahami kisah itu menangis mereka. Andai itu terjadi pada saya, belum tentu saya mampu. Na'udzubillahi min dzalik. Kurang apa? Perempuan terhormat, kaya raya, cantik, belum disentuh oleh suaminya. Nggak heran kalau dia kemudian menginginkan sesuatu dari Yusuf yang ganteng. Dia berbuat. Wa subhanallah, apa kata Allah? Laqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha mau, punya keinginan kuat. Yusuf pun punya keinginan yang sama. La haula wala quwwata illa billah. Coba bayangkan. Na'udzubillahi min dzalik, ikhwan. Ya, sekarang kasus-kasus hamil di luar nikah itu na'udzubillahi min dzalik. Orang, maaf ini, ya, pintu pernikahan dipersulit, harus ada ini. Mau kawin lagi apalagi? Ya. Tapi kalau sudah kebobolan, wes didobel aja semuanya, dipermudah. Ayo yang penting kawin, wes kebobolan. Iki otaknya mereka yang rusak. Ya, konsep di dalam membangun konsep pernikahan syar'i ini yang rusak. Ya, cuma berpikir dalam sisi apa? Formal, yuridis formal, bukan pada sisi yang lain yang bersifat agamis. Coba antum lihat ketika Yusuf dipanggil, hai talak, mari wahai Yusuf. Yusuf dengan polosnya nggak ngerti, ya, ada apa panggilan ini. Dia belum ada keinginan saat itu. Ketika melihat hal yang di luar dugaannya, ma'adzallah, astagfirullah, aku berlindung kepada Allah ini. Ya, gejolak iman dan hawa nafsunya bertarung. Dia palingkan dirinya, dia lari. Zulaikha melompat. Dia ingin kesempatan ini hilang. Yusuf semakin mempercepat, ditarik baju itu. Saking cepatnya Yusuf untuk menghindar, dan kuatnya Yusuf untuk menghindar, dan kuatnya pula Zulaikha untuk menariknya, itu sobek baju itu. La ilaha illallah. Kalau bukan karena muraqabatullah, yang Yusuf melihat, ma'adzallah, astaghfirullah, aku berlindung kepada Allah ini. Kalau dia enggak melihat adanya muraqabatullah, jatuh.
tanamkan muraqabatullah ikhwan. Wallah, tidak ada kemuliaan pada diri kita kecuali adanya muraqabatullah. Kita bangga sebagai seorang mukmin, kita bersyukur kepada Allah lahir sebagai seorang muslim mukmin. Tapi Islam dan iman kita tidak akan bernilai tanpa adanya muraqabatullah. Itulah ihsan. Masing-masing orang tidak cukup untuk menjadi muslim, tidak cukup menjadi mukmin, tapi harus menjadi seorang muhsin dalam Islamnya, dalam imannya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.